Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya semua? Semoga masih tetap dalam keadaan sehat. Jadi untuk pertama, eh, materi matematika untuk kelas 7 itu adalah bilangan bulat dan pecahan. Ya, jadi sebelum kita belajar, pasti semua sudah pernah belajar tentang bilangan bulat dan pecahan. Nah, ini adalah pengulangan dari pelajarannya sebelumnya. Ini ada bukan pengulangan, sedikit pengulangan dan kemudian ada penambahan lagi sedikit dari sebelum-sebelumnya yang sudah pernah dipelajari. Tapi tidak jauh beda dari yang sudah pernah dipelajari sebelumnya pada saat masih SD. Oke. Jadi untuk pertama, bilangan bulat dan pecahan ini masih pertemuan pertama. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kompetensi dasarnya pada pertemuan pertama. Yang pertama, menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan pecahan. Kemudian, KD yang selanjutnya itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan bilangan bulat dan pecahan. Kemudian, indikator pembelajarannya ada 3. Yang pertama, menjelaskan urutan. Kemudian menentukan urutan, dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, menjelaskan urutan bilangan bulat. Kemudian menjelaskan urutan pecahan, menentukan urutan pada bilangan bulat, dan menentukan urutan pada pecahan. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hanya menjelaskan dan menentukan. Masing-masing adalah urutan pecahan dan urutan bilangan bulat. Jadi pokok bahasannya yang pertama, pengertian bilangan bulat, kemudian pengertian pecahan, urutan bilangan bulat, dan urutan pecahan. Oke, kita lanjut. Untuk pengertian bilangan bulat yang pertama. Jadi bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan cacah mulai dari 0. Ingat, pelajarannya waktu SD, bilangan cacah itu adalah bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan negatif itu terdiri dari minus. Semua bilangan yang minus-minus itu adalah termasuk bilangan negatif. Nah, sehingga bilangan bulat itu terdiri dari 3, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat 0. Kenapa 0 tidak termasuk positif dan negatif? Ayo, kenapa kira-kira? Nah, jadi 0 itu bukan termasuk negatif, dia juga bukan termasuk positif. Karena 0 itu adalah salah satu bilangan netral ya. Jadi dia berada di tengah-tengah antara positif dan negatif. Makanya 0 tidak bisa dikategorikan positif, dia juga tidak bisa dikategorikan negatif. Jadi anggotanya bilangan bulat itu tak hingga, banyak anggotanya. Tidak ada yang bisa membatasi angka untuk bilangan bulat. Jadi dia tak hingga anggotanya. Oke, kita lanjut. Nah, jika disajikan dalam garis bilangan, 0 ini berada di tengah-tengah antara yang negatif dengan yang positif. Apabila dia berada di sebelah kanan, maka dia bilangan bulat positif. Sebelah kanan 0 adalah bilangan bulat positif. Kalau dia berada di sebelah kiri, itu adalah bilangan bulat negatif. Sebelah kiri dari 0 ya. Jadi kalau disajikan dalam garis bilangan, 0 itu berada di tengah-tengah antara positif dan negatif. Kita lanjut, pengertian pecahan. Jadi pecahan itu adalah bilangan rasional yang terdiri dari atau yang berbentuk A per B, di mana A disebut pembilang dan B adalah penyebut. Kemudian B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, kenapa dia tidak sama dengan 0? Hasilnya adalah imajiner, karena 0 tidak bisa jadi pembagi. Makanya penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian perhatikan ilustrasi. Kita perhatikan ilustrasi ini ya. Ini adalah lingkaran. Kemudian kita arsir sebagian atau satu bagian. Nah, jadi yang diarsir ini adalah 1. Ini artinya 1 bagian. Kemudian per 4-nya ini adalah 4. Jadi 1 per 4. Ya, jadi ini adalah 1/4 bagian dari pecahan. Jadi pembilangnya ini adalah yang diarsir. Kemudian
penyebutnya adalah keseluruhan dari yang dibandingkan. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis pecahan ada 5 jenis pecahan ya. Oke, yang pertama pecahan biasa. Jadi pecahan biasa itu pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Contohnya ini 1/2, 3/4. Yang jelasnya pembilangnya ini. Pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, itu adalah cirinya pecahan biasa. Kemudian pecahan campuran itu pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, contohnya 7/3. Kemudian 7/3 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2/3. Caranya itu pembilang dibagi penyebut. Hasilnya nanti 2, kemudian sisanya yang jadi pembilang, kemudian yang jadi penyebutnya adalah tetap pembaginya. Nah, sama juga ini contoh yang kedua, 11/3 sama dengan 3, 2/3, kemudian 22/7 sama dengan 4/7. Nah, kemudian pecahan desimal. Jadi pecahan desimal ciri yang paling utama adalah dia disertai dengan tanda koma. Di tanda koma ya. Jadi setiap bilangan yang ada komanya maka dia termasuk pecahan desimal. Oke, kita lanjut. Kemudian jenis-jenis pecahan. Yang pertama persen. Nah, persen itu lambangnya seperti ini. Lambangnya ada 0, kemudian ada garis miring, ada 0 lagi. Nah, itu sebenarnya adalah per 100. Jadi kalau A persen itu artinya A per 100. Kalau ada yang bilang 20%, berarti dia 20/100. Oke, kemudian jenis pecahan yang kelima itu per mil. Per mil itu lambangnya hampir sama dengan persen, cuma yang ininya dia bertambah 1 nolnya. Nah, jadi A per mil itu berarti per 1000. Jadi kalau A per mil itu artinya A per 1000. Jadi kalau ada 30 per mil atau 40 per mil itu artinya dia 40/1000. Oke, kita lanjut. Sekarang urutan bilangan bulat positif dan negatif. Sekarang kita mengurutkan ya. Jadi kriteria untuk pengurutan bilangan bulat itu ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama, bilangan yang berbeda tanda. Kalau dia berbeda tanda antara negatif dan positif, otomatis yang positif pasti lebih besar daripada yang negatif. Nah, contohnya min 2 pasti kurang dari 1, karena ini bilangan positif, ini bilangan negatif. Nah, jadi semua bilangan negatif pasti kurang dari bilangan positif. Jadi kalau sudah beda tanda jelas-jelas positif yang lebih besar. Kemudian kriteria yang kedua, bilangan positif dengan digit berbeda. Jadi kalau ada bilangan positif sama-sama tandanya positif, kemudian digitnya berbeda, kita lihat saja. Makin banyak digitnya, maka nilainya semakin besar. 1 sudah pasti lebih besar daripada 11. Oke, kita lanjut ya. Kemudian bilangan bulat negatif. Nah, jadi kalau bilangan bulat negatif ini berbeda dari yang tadi ya. Kalau positif itu makin besar digitnya, maka nilainya semakin besar. Kalau negatif, makin besar digitnya, maka nilainya semakin kecil. Ya, jadi kalau min 1 itu pasti lebih besar daripada min 11. Karena 1 hanya 1 digitnya, sedangkan 11 2 digitnya. Kalau bilangan negatif, dia semakin besar digitnya, nilainya semakin kecil. Kriteria yang ketiga, yang keempat, bilangan bulat positif digit sama. Jadi kalau bilangan bulat positif digit sama, kita perhatikan saja angka pertamanya. Ya, kalau 2 sudah pasti lebih besar daripada 1, otomatis 22 ini sudah pasti lebih besar daripada 11. Sama juga dengan bilangan bulat negatif. Kalau bilangan bulat negatif sama tadi, makin besar digitnya atau angkanya, maka nilainya semakin kecil. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut urutan pecahan. Jadi mengurutkan pecahan itu ada 3 cara ya, atau ada 3 cara, mungkin ada yang bisa menambahkan, tapi untuk saat ini hanya 3 cara. Yang pertama, menyamakan penyebut. Jadi kalau kita mengurutkan pecahan, terlebih dahulu samakan dulu penyebutnya. Caranya disamakan penyebut itu mencari KPK dan FPB-nya. Oke, saya ulang ya.
Jadi kalau mau cari menyamakan penyebutnya, kita hanya perlu mencari KPK ya. Oke, jadi contohnya antara 3/4, 1/6, dan 2/3. Kalau kita mau samakan penyebutnya ini, kita harus cari KPK-nya 4, 6, dan 3. 4, 6, dan 3. Jadi KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi cari kelipatannya 4, sekaligus juga kelipatannya 6, sekaligus juga kelipatannya 3. Nah, itu caranya mencari KPK. Jadi kelipatannya ini berapa kira-kira? Nah, yang benar adalah 12. Nah, 12 kelipatan dari 4, 6 juga kelipatan dari 12, kemudian 3 juga kelipatan dari 12 juga merupakan kelipatan dari 3. Makanya 12 KPK-nya. Jadi semua penyebutnya ini kita ubah menjadi 12. Oke. Kalau sudah sama 12, kita perhatikan pembilangnya. Yang mana pembilangnya lebih besar, maka itu merupakan nilai yang besar. Nah, kita urutkan ya, dari terbesar ke terkecil. Kita mulai dari pembilang yang besar. Pembilang yang besar sini ada 9, kemudian 8, dan 2. Jadi urutannya itu adalah 3/4, 2/3, dan 1/6. Oke, cara yang kedua, mengurutkan dengan menyamakan pembilang. Kalau ini kebalikan yang tadi, kalau ini pembilangnya yang disamakan. Sama juga caranya itu mencari KPK-nya. Tetapi di sini kalau pembilangnya sudah sama, perhatikan penyebutnya. Kalau penyebutnya lebih besar, maka nilainya kecil. Kebalikan tadi ya. Kalau semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil juga. Jadi kalau mau urutkan dari yang terbesar, cari nilai penyebut yang paling kecil. Maka itu adalah nilai yang paling besar di antara pecahan-pecahan yang lain. Kita lanjut. Kemudian mengurutkan pecahan menggunakan atau mengubah ke bentuk desimal. Jadi caranya mengubah ke bentuk desimal itu, kita bagi saja pembilang dibagi dengan penyebut, maka diperoleh maka pecahannya sudah bisa berubah menjadi pecahan desimal. Nah, kemudian kalau pecahan desimal, perhatikan dulu angka di depan koma. Kalau dia angka di depan komanya 0, 1, kemudian 0, 0. Nah, otomatis yang paling besar di antara sini adalah 1. Nah, maka ini adalah 1,234. Ini merupakan bilangan terbesar. Kemudian bilangan terbesar kedua ini adalah, perhatikan, kalau ini 0, ini juga 0, ini 0. Perhatikan angka keduanya. Di belakang koma ini 6, ini 0, ini 6. Sama ya. Kalau sudah sama lagi, perhatikan lagi angka selanjutnya. Ini 7 dan ini 0. Otomatis 0,675 lebih besar daripada 0,600. Berarti terbesar kedua adalah 0,675. Kemudian 0,600 dan yang paling kecil adalah 0,064. Oke, itu tadi materinya. Sekarang kita bahas latihannya. Kita latihan soal ya. Oke. Nah, bilangan terdiri dari minus 209, minus 191, minus 100, dan minus 206. Di antara bilangan tersebut, bilangan manakah yang merupakan bilangan terkecil? A, minus 209, B, minus 191, C adalah minus 100, dan D adalah minus 206. Kira-kira yang mana yang merupakan bilangan terkecil di antara bilangan ini? Oke, benar ya. Yang benar adalah A. A itu adalah bilangan terkecil. Ingat, kalau dia negatif, makin besar angkanya, nilainya semakin kecil. Oke, sekarang untuk latihannya di rumah. Nah, ini ada latihannya di rumah. Oh, ini masih latihan ya. Oke. Nah, ini juga bilangan pecahan terdiri dari 3/5, 2/7, 1/4, dan 4/9. Di antara pecahan tersebut, pecahan yang memiliki nilai yang paling besar. Kira-kira yang mana nilai yang paling besar? Nah, ada berapa caranya? Ada 3 ya. Terserah mau samakan penyebutnya, mau ubah ke desimal, atau mau samakan pembilangnya. Oke. Ya, kalau sudah sama pembilangnya, otomatis yang besar adalah, nah, yang benar adalah 3/5. Oke. Oke, kita lanjut. Ya, ini tugasnya untuk di rumah. Ada 3 nomor. Yang pertama, urutkan bilangan berikut dari terbesar ke terkecil. Bilangan yang pertama, 290 juta
1, kemudian 299 juta 1, kemudian 299 juta 101. Kemudian kedua, buktikan bahwa minus 129 kurang dari minus 120, sertakan alasannya. Kemudian yang ketiga, urutkan pecahan berikut dari terkecil ke terbesar. Nah, tugasnya ini difoto, kemudian dalam bentuk foto, kemudian jangan lupa tulis namanya di pojok fotonya, kemudian diupload lagi kembali di Google Drive yang sudah disediakan. Jangan lupa ya, difoto, tulis nama dan kelas, kemudian hasil tugasnya diupload di Google Drive yang sudah disediakan. Terima kasih, selamat belajar. Semoga kalian tetap sehat, semoga kalian dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap berdoa. Sampai berjumpa pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.